Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bagaimana, Paman? Salahkah dugaanku? Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus. Kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dwipayana. Dalam seri ke-515 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, M. Abud sebagai Ken Arok, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Hari Akik sebagai Gajah Wengker, Herman sebagai Cantrik, Naryo sebagai Bresima, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pertempuran yang terjadi, yang diawali oleh persoalan yang tidak jelas itu, berlangsung dengan dahsyat. Ajar Karanggaya mengaum bagaikan seekor singa kehilangan anaknya. Namun Badrawati dan Lare Angon mampu menempatkan diri sebagai lawan sebaik-baiknya. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Kau yang seharusnya merasa
bahwa meski kau berilmu tinggi, akan tetapi masih ada yang melebihi ketinggian apapun. Mengaumlah seperti singa, supaya lebih mengerikan. Derap pertarungan semakin ketat dan meningkat, merambah ke tataran ilmu kanuragan yang semakin tinggi. Ajar Karanggayam bagaikan tidak pernah kasatan tenaga. Semakin keringatnya mengalir, maka tandang gerayangnya semakin mengkirisi. Setiap sentuhan tangannya berarti sebuah hantaman yang tiada terkira dahsyatnya. Tetapi yang dihadapi adalah Badrawati dan Lare Angon, dua orang aneh yang memiliki tanda Raja Kalacakra. Siapapun orangnya yang memiliki rajah aneh itu akan memiliki kemampuan dahsyat dalam olah kanuragan, meski tidak berguru pada siapapun. Luar biasa kau Paman Ajar Karanggayam. Ternyata kau memang mempunyai kemampuan dahsyat hingga mampu mengimbangi kami berdua. Akan tetapi, mari kita tingkatkan pertarungan ini ke tataran yang lebih tinggi dengan mengadu aji pemungkas yang kita miliki masing-masing. Baik, berhenti! Berhenti! Kameswara. Apa yang terjadi? Mereka orang-orang yang sombong. Rupanya mereka mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Sehingga dengan seenaknya menggunakan untuk hal yang tidak patut. Benar demikian, Badrawati? Jawab dengan jujur dan jangan kau berusaha membohongiku. Paman kenal dengan orang itu? Iya. Aku sudah mendengar apa yang dikatakannya. Sekarang aku ingin mendengar apa yang akan kau katakan, Badrawati. Lare Angon? Hah? Cepat katakan. Orang itu sombong sekali, Paman. Aku tersinggung. Kau menuduhku perampok, bocah cilik. Mengapa kau menuduhnya perampok, Badrawati? Dia mengaku seorang petani melarat, tidak mempunyai apa-apa. Akan tetapi, dia memiliki timang mahal. Juga lihat pakaiannya. Kau usil dengan urusan orang lain. Dan kau Lare Angon. Mengapa kau ikut larut dalam persoalan yang tidak patut ini? Dari mula aku sudah mencegah perbuatan Badrawati. Akan tetapi orang itu juga menyerangku. Siapa mereka sebenarnya? Mereka itulah orang-orang yang tertindih takdir. Harus memberikan perlindungan kepada anakku. Karena di tangan mereka terdapat Raja Kalacakra.
Begitu? Iya. Sebuah kehormatan bagi mereka karena memiliki Raja Kalacakra. Akan tetapi bukan berarti sebuah pengesahan untuk berbuat seenak sendiri. Jika kau mempunyai pengaruh terhadap mereka, seharusnya kau mengendalikannya. Aku mintakan maaf untuk mereka. Kau sendiri, mengapa kau bisa berada di tempat ini? Panjang ceritanya. Dan sekarang aku sedang menjadi tamu Sang Panembahan Dewi Payana. Baiklah. Sampai bertemu nanti di hadapan Sang Panembahan. Tidak peduli terhadap Badrawati dan Lare Angon, juga pada Wasi Bresima yang berdiri termangu, bahkan menoleh pun tidak. Ajar Karanggayam kemudian berjalan di atas tanah yang bagaikan dibajak menuju ke arah tenggara. Kameswara memandangi punggung orang itu, hingga sesaat kemudian lenyap di balik garis lekuk bukit. Siapakah orang itu, Paman? Nampaknya Paman kenal baik dengannya. Aku lebih mempercayai apa yang dikatakan orang itu, Badrawati. Kau nakal, kau menyimpan sifat adigang adikku. Kau merasa mempunyai ilmu, kau pamerkan ilmu itu kepada orang lain. Kau ketanggor, Badrawati. Kau terantuk batu. Aku terantuk batu? Kau pikir kau akan bisa mengalahkan orang itu? Jangan bermimpi, Badrawati. Semakin lama orang itu bertempur, maka kemampuannya akan semakin gegirisi. Kekuatannya tidak semakin asat, akan tetapi semakin banjir. Siapakah orang itu, Kameswara? Tanyakan kepada Paman Wasi Bresima. Sang Wasi, siapakah orang itu? Kenaro, Raja Singasari. Berubah rona wajah Badrawati dan Lare Angon. Jawaban Wasi Bresima sangat mengejutkannya. Bagaikan bocah bodoh, Badrawati memandang ke arah Ken Arok pergi melangkah. Badrawati bengong terlongong-longong. Orang itu raja? Iya, dialah Raja Singasari yang baru saja menggempur Kediri habis-habisan, menghancurkannya hingga lumat, dan mendirikan sebuah negara baru di Tumapel, negara Singasari. Ia bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Paman, orang itu tentu marah sekali. Kau bisa membayangkan apa yang bisa dilakukannya jika ia marah, Badrawati. Orang itu bukanlah orang sembarangan. Ia membawa pertanda kasih dari dewa-dewa. Ia menguasai berbagai ilmu kanuragan yang aneh-aneh, tanpa berguru dengan orang lain. Lalu... Jangan kau bandingkan dirimu, Badrawati.
Kau menguasai ilmu yang aneh-aneh sejak kau memiliki Raja Kalacakra yang ada di telapak tangan kananmu itu. Akan tetapi Ken Arok menguasai ilmu itu, menyatu dengan dirinya sejak kelahirannya. Orang itu tentu marah kepada aku, Paman. Anak Mas Badrawati, bahwa semua ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagimu. Itu sangat penting, agar kau tidak gampang berbuat sesuatu yang tanpa kau pertimbangkan sebelumnya. Dan aku kira Sri Rajasa itu tidak akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Namun alangkah baiknya kalau kau mau menghadap dan memohon ampun kepada Baginda. Wah. Bagaimana, Nak Mas? Aku takut, Paman. Mana keberanian yang kau miliki itu, sehingga sekarang kau ketakutan, Badrawati? Benarkah Baginda itu tidak akan murka kepadaku? Tergantung kau. Jika kau tidak menghadap dan memohon maaf, barangkali Baginda akan memburumu. Dan dimanapun kau bersembunyi, Baginda pasti akan dapat menemukanmu. Baginda tidak perlu turun tangan, akan tetapi cukup memerintahkan kepada para prajuritnya untuk mencarimu. Hidupmu kemudian tidak akan pernah tenang, Badrawati. Baiklah, Paman. Aku akan menghadap Baginda itu dan mohon ampun atas kekurangan ajaranku kepada beliau. Apakah dengan demikian kami berdua sekarang ikut bersamamu ke padepokan itu? Baiklah, mari kita ke padepokan itu. Tadi pagi sang Panembahan telah wudar dari semadinya. Seorang cantrik terkejut ketika melihat seorang pemuda tiba-tiba muncul di belakangnya. Cantrik itu memandang dengan seksama. Tuan adalah... Aku ingin menghadap sang Panembahan. Baik, Tuan. Mari, Tuan. Aku antarkan Tuan menghadap sang Panembahan. Bukankah Tuan adalah Baginda? Selamat berjumpa kembali, Ki Putut Gajah Wengker. Aku Ken Arok memohon diperkenankan untuk menghadap sang Panembahan. Baik, Tuanku Baginda. Cantrik Kumurunugro. Iya. Menghadaplah kepada sang Panembahan. Laporkan bahwa Baginda Singasari datang di padepokan ini. Baik, Kakang Putut.
Cantrik yang bernama Kumurun Hugro itu segera beringsut. Cantrik itu agak bingung ketika mendengar Putut Gajah Wengker menyebutkan Arok dengan sebutan Baginda. Di dalam hati, Cantrik itu bertanya-tanya. Kira-kira setahun yang lalu, pemuda itu pernah datang ke tempat ini. Sang Panembahan sangat menghormatinya. Dan kini, Ki Putut Gajah Wengker menyebutnya Baginda. Apakah ia adalah raja baru yang banyak disebut-sebut itu? Bagaimana keadaan padepokan ini, Paman Gajah Wengker? Berkat pangestu Baginda, tidak kekurangan satu apapun. Syukurlah. Aku melihat memang tidak ada perubahan. Padepokan ini tetap merupakan tempat yang tenang dan damai. Demikianlah adanya, Baginda. Sebaliknya, jika hamba diperkenankan untuk mengetahui, bagaimana pula dengan keadaan Baginda selama ini? Paman Gajah Wengker memanggilku dengan sebutan itu. Berarti Paman mengetahui apa yang telah terjadi. Sang Panembahan banyak menceritakan apa yang telah terjadi antara Kediri dan Tumapel baru-baru ini. Kehadiran Ken Arok yang bergelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, Raja Singasari itu disambut dengan penuh hormat oleh Putut Gajah Wengker. Panembahan Dwipayana yang telah diberitahu akan kehadiran Ken Arok bergegas menuju ke pendopo menyambutnya. Meski Ken Arok telah menjadi seorang raja, tetapi nampak besar rasa hormatnya kepada sang Panembahan. Baktiku Panembahan. Aku terima, anak mas. Semoga kebahagiaan, ketentraman, dan karahayon selalu memayungi anak mas. Terima kasih Panembahan. Mengejutkan sekali di pagi ini. Anak mas datang di padepokan terpencil ini. Panembahan. Barangkali Panembahan masih ingat. Sekitar 1 tahun surya yang lampau, aku pernah menghadap Panembahan untuk mendapatkan petunjuk atas hal-hal apa yang harus aku lakukan. Panembahan mungkin sudah mengetahui apa yang telah terjadi di pusat pemerintahan Kediri. Banyak hal yang aku dengar, anak mas Kenaro. Bahwa telah terjadi perang besar antara Kediri dan Tumapel. Masa pemerintahan Kediri telah berakhir.
Tumapel memenangkan peperangan itu. Dan anak emas Ken Arok memindahkan pusat pemerintahan ke Tumapel dengan nama baru Singasari. Bukankah demikian, anak emas? Benar, Panembahan. Dan sekarang kembali aku menghadap untuk hal yang serupa. Memohon petunjuk Panembahan yang mempunyai pandangan sidik paningau atas beberapa hal yang sedang aku hadapi. Aku ingin mengetahui apa yang harus aku lakukan untuk mengatasinya. Apakah aku telah diperkenankan untuk menyampaikan isi hatiku, Panembahan? Sebaiknya jangan dulu, anak emas. Anak emas baru saja datang. Nantilah setelah anak emas beristirahat barang sejenak. Setelah keringat asat, anak emas baru memaparkan apa keinginan anak emas dengan tenang. Aku berharap semoga aku bisa membantu anak emas. Putut Gajah Wengker, saya Panembahan. Sediakan bilik untuk anak emas Ken Arok, yang tentu membutuhkan istirahat setelah perjalanan jauh dari Singasari ke padepokan ini. Namun mohon maaf, anak emas Baginda. Kami tidak bisa menyediakan bilik yang baik untuk anak emas, sebagaimana sebuah bilik yang ada di Istana Singasari. Terima kasih, Panembahan. Bilik macam apapun yang akan disediakan untukku tidak menjadi soal. Sebelum aku menjadi raja, aku sudah terbiasa hidup tidak teratur. Demikianlah, tidak menunggu diperintah lagi, Putut Gajah Wengker segera menjalankan perintah yang baru saja diterimanya dari sang Panembahan. Perintah itu kemudian disalurkan pada seorang cantrik untuk mengerjakan sebaik-baiknya. Dan cantrik lain memberitahu para endang untuk memasak yang sesuai di dapur. Bagaikan sudah mengetahui kebiasaan yang berlaku di padepokan itu, Ken Arok tidak bisa memaksakan pembicaraan, kecuali memenuhi permintaan Panembahan untuk beristirahat dulu di dalam bilik yang telah disediakan. Putut Gajah Wengker, saya Panembahan. Undanglah anak emas Kameswara dan temannya itu. Aku telah siap menerimanya sekarang. Baik, Panembahan. Putut Gajah Wengker bergegas meninggalkan Panembahan menuju ke pondok khusus yang dipergunakan oleh Kameswara dan Wasi Bresima. Namun dari kejauhan terlihat Kameswara berjalan beriringan dengan Bresima dan dua orang yang lain yang belum dikenalnya. Putut Gajah Wengker bergegas menjemput.
Selamat pagi, Ki Putut Gajah Mungkar. Ki Putut tampak tergesa-gesa. Apakah ada sesuatu yang sangat penting? Oh iya, benar Kisana. Pagi ini Panembahan sudah wudar dari semadinya dan telah siap menerima Kisana. Oh, terima kasih Paman. Tetapi ada baiknya aku memperkenalkan kepada Paman, sahabat-sahabatku. Oh, tentu dengan senang hati. Mari anak mas Kameswara, silakan naik ke pendopo. Mari Sang Wasi Bresima, juga dua anak mas yang lain. Oh, betapa besar wibawa Sang Panembahan ini. Wajahnya bersih, tatapan matanya teduh, tenang dan damai. Rasanya sulit dipercaya bahwa Ken Arok sekalipun, yang sekarang telah menjadi raja di Singasari, berhubungan dengan Panembahan Dwipayana. Wibawa Sang Panembahan yang luar biasa telah menjamahnya pula. Siapakah sebenarnya orang ini? Mengapa ia mempunyai wawasan sedemikian luasnya? Lebih dari itu, seolah ia mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia bisa mengetahui siapa aku, siapa Paman Wasi Bresima, serta yang lain. Tubuhnya kurus, rambutnya sudah memutih semuanya. Tidak segemuk orang berjubah merah itu. Tidak juga segemuk orang tua yang mengaku bernama Prabancana itu. Tetapi aku yakin bahwa Sang Panembahan ini berada di belakang semua peristiwa yang terjadi. Yang selalu dan biasa aku tanyakan kepada semua tamu-tamu adalah kabar keselamatan. Bagaimana dengan kabar keselamatanmu, anak mas Kameswara? Berkat pangestu Panembahan, aku bisa menghadap Panembahan dengan tidak kekurangan sesuatu apa. Akan tetapi, nampaknya Sang Panembahan tentu sudah mengetahui segalanya. Aku bukan dewa, nak mas. Hanya dewa-dewa di langit yang maha mengetahui segala sesuatu. Akan tetapi, bahwa aku akan datang ke tempat ini, Sang Panembahan pun mengetahui jauh sebelumnya. Oh, jika aku bisa mengetahui bahwa anak mas Kameswara akan datang ke padepokan ini, itu sebuah kemampuan yang untuk mempelajarinya membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Jika ingin serba mengetahui, tentu dibutuhkan waktu yang lebih dari berpuluh-puluh tahun. Saat aku belum menguasai ilmu semacam itu, aku sudah mati karena usia tidak mendukung, anak mas. Bapak Panembahan terlampau merendah. Sugeng rawuhipun Adiwasi. Pangestunipun Panembahan. Berkat doa dan pangestu Panembahan, aku bisa menghadap Panembahan Dwipayana dengan tidak kekurangan suatu apapun. Jika Sang Wasi tidak keberatan, tentu akan sangat menyenangkan bagiku. Apabila tengah malam nanti Sang Wasi berkenan mengajari bagaimana mengotak-atik makna bintang-bintang yang bertaburan di langit. Dengan demikian, di waktu-waktu selanjutnya, aku akan betah berada di halaman di tengah malam, menyaksikan bintang-bintang yang gemerlapan, dan menghitung apa makna yang terkandung di dalam semua gerak bintang-bintang itu. Seperti yang Sang Wasi biasa lakukan di Pantai Panarukan. Panembahan terlampau merendah. Bahwa Sang Panembahan bisa mengetahui aku berasal dari Panarukan.
bahwa Sang Panembahan bisa menebak kebiasaan apa yang aku lakukan. Semua itu menunjukkan betapa sangat luas perbendaharaan ilmu yang Panembahan miliki. Lalu, apakah yang bisa aku banggakan terhadap Sang Panembahan? Pengetahuan apapun, meski hanya satu jenis, akan tetapi digeluti sedemikian rupa sehingga mendarah daging, akan jauh lebih baik daripada mempelajari banyak ilmu, akan tetapi setengah-setengah. Bukankah demikian, Adiwasi? Oh iya, bagaimana denganmu, anak muda? Baktiku Panembahan. Aku terima, anak muda. Aku pujikan semoga ketenangan, ketentraman, serta kesehatan selalu ada padamu. Terima kasih, Panembahan. Tetapi, siapa namamu? Lare Angon, Panembahan. Kelihatannya itu bukan namamu yang sebenarnya. Lare berarti bocah. Angon berarti pengembala. Lare Angon berarti bocah pengembala. Bukankah demikian, anak muda? Iya, benar, Panembahan. Nampaknya kau gunakan nama itu karena kau merasa keberatan namamu yang sebenarnya diketahui oleh orang banyak. Kau lakukan itu karena kau mempunyai sebuah alasan. Benarkah demikian, anak muda? Saya Panembahan. Saya percaya Panembahan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, wawasanku masih tetap terbatas, anak muda. Tetapi, baiklah. Aku hormati apa yang menjadi keyakinanmu. Aku tidak akan memaksa untuk mengetahui namamu yang sebenarnya. Dan kau bocah kecil? Hamba Panembahan. Hamba menghanturkan sembah. Sebuah kesalahan baru saja kau lakukan, Le. Bukan kepadaku kau seharusnya menyembah. Aku ini tidak ada bedanya denganmu. Derajatku adalah derajat manusia. Kepada yang berada jauh di langit sana, yang menggelar kekuasaannya di dunia ini, kepadanya lah seharusnya kau menyembah. Maksud hamba, bakti hamba Panembahan. Aku terima. Siapa namamu? Badrawati, Panembahan. Badrawati. Kalau tidak salah mengartikan, Badrawati bisa diartikan sebuah tekad. Badra itu bisa berarti yasa, bisa berarti bebadra, bisa berarti usaha yang keras. Wah, terima kasih Panembahan. Hamba yang memiliki nama itu justru tidak pernah mengetahui apa arti nama itu. Pangestuku, semoga bisa membuat kau semakin bertekad baja di dalam menghadapi berbagai permasalahan. Pembicaraan di pendopo padepokan Dandang Kandaga itu terus berlangsung. Dengan arif dan sabar, Panembahan Dwipayana banyak bercerita tentang apa arti hidup serta makna dari kehidupan. Kamaswara, Wasi Bresima, Badrawati, ataupun Lare Angon seperti mendapatkan siraman rohani yang menyejukkan. Namun sejauh itu, Kamaswara merasa penasaran karena Panembahan Dwipayana belum juga membicarakan permasalahan yang dihadapinya.
Wasi Bresima dan anak mas semuanya. Untuk sementara, marilah pembicaraan ini kita cukupkan sampai di sini lebih dahulu. Waktu masih panjang untuk membicarakan hal-hal lain. Paman Wasi. Bagaimana, anak mas? Bagaimana, Paman? Panembahan sama sekali tidak membicarakan masalahku, masalah anakku. Barangkali belum waktunya, anak mas. Bersabarlah. Aku kira di saat lain, anak mas akan mendapatkan waktu untuk membicarakan hal itu dengan sang Panembahan. Mungkin juga sang Panembahan mempunyai pendapat pembicaraan itu hanya layak dilakukan hanya berdua, nak mas. Kameswara menjadi semakin gelisah karena Panembahan Dwipayana belum menyinggung masalah apapun tentang Parameswara yang diculik oleh orang yang berjubah merah yang diyakini ada hubungannya dengan Panembahan itu sendiri. Sedang untuk memaksakan pembicaraan ke arah sana, Kameswara mengalami kesulitan. Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Apa sebenarnya rahasia yang disimpan Panembahan Dwipayana itu? Dan bagaimana pula dengan Ken Arok? Persoalan apakah yang dibawanya ke Padepokan Dandang Kandaga? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.